Hai, kembali lagi dengan kelompok kami yakni Ilwan dan saya sendiri Faisal. Kami di sini akan menyampaikan sebuah materi mengenai bandwidth. Latar belakang masalah. Bandwidth merupakan sebuah kapasitas yang bisa dipakai di kabel Ethernet supaya bisa dilewati oleh trafik paket data dengan maksimal tertentu. Adapun definisi lain dari bandwidth internet yaitu jumlah konsumsi transfer data yang dihitung di dalam satuan waktu bit per second atau bps, sehingga bandwidth internet Anda kapasitas maksimal untuk jalur komunikasi guna melakukan proses pengirim dan juga penerima data hanya dalam hitungan detik. Manfaat dan tujuan. Apabila dibagi lagi, ada beberapa fungsi yang berkaitan dengan bandwidth berdasarkan peranannya di dalam jaringan internet. Lalu apa saja fungsi dari bandwidth? Di bawah ini adalah beberapa fungsi bandwidth yang dibagi berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama, media pengiriman data. Fungsi bandwidth yang pertama yaitu sebagai ukuran media atau jalur pengiriman data yang ada di dalam sebuah komputer atau jaringan tertentu. Fungsi tersebut hampir ada di semua tempat yang mempunyai jaringan komputer. Yang kedua, kecepatan transfer data. Fungsi bandwidth yang kedua yaitu sebagai pembagi kecepatan transfer data. Jadi kecepatan yang ada di dalamnya bisa didistribusikan secara adil ke semua pengguna. Pembagian tersebut juga digunakan sebagai media untuk membatasi supaya antar pengguna tidak saling berebut bandwidth. Jenis bandwidth. Yang pertama, bandwidth analog. Bandwidth analog merupakan besarnya sebuah rentang frekuensi dalam satuan hertz, di mana sebuah sinyal bisa didapatkan secara akurat. Selain itu, bandwidth analog biasanya mempunyai ukuran yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan bandwidth digital. Yang kedua, bandwidth digital. Bandwidth digital merupakan jumlah dari pulsa per detik yang diukur dalam bits per second atau bps. Tipe bandwidth yang satu ini menggunakan sinyal digital di dalam transmisinya, sementara ukuran bandwidth digital relatif lebih besar dan lebar dibandingkan dengan bandwidth analog. Pembahasan. Secara umum kita dapat melihat berbagai macam contoh bandwidth di layanan internet sampai jasa penyedia server. Tak hanya itu saja, bandwidth juga merupakan hal yang sangat umum yang ada di dalam teknologi jaringan seperti telepon seluler. Bandwidth yang ada di dalam jaringan 4G tentu saja lebih besar dibandingkan dengan yang ada di jaringan 3G. Sementara di jaringan 5G memungkinkan bandwidth jauh lebih besar dari kedua jaringan tersebut. Teknologi terbaru biasanya mempunyai bandwidth yang lebih tinggi, sebab bandwidth dapat mendukung kecepatan yang lebih tinggi juga. Anda juga dapat menemukan bandwidth di Virtual Private Server atau VPS. Adapun contoh bandwidth yang ada di VPS dapat Anda lihat di layanan tertentu. Misalnya saja, layanan VPS yang dapat memberikan bandwidth mulai dari 100 Mbps dengan 1 TB. Total pengiriman data itu artinya pengguna bis mengakses server VPS dengan kecepatan 100 MB per detik atau setara dengan 12,5 Mbps. Semakin baik paket VPS, maka akan semakin besar pula bandwidth yang bisa pengguna dapatkan. Adanya spesifikasi bandwidth yang ada pada VPS akan membantu pengguna dalam mengembangkan aplikasi yang ada di server tersebut. Sebagai VPS kerap kali digunakan untuk aplikasi yang memerlukan trafik yang tinggi. Permasalahan. Yang pertama, berapa banyak bandwidth untuk sebuah website? Berapa banyak bandwidth yang Anda perlukan bergantung dengan apa saja keperluan Anda dan trafik website Anda. Semakin tinggi intensitas interaksi yang terjadi di website Anda, maka semakin tinggi juga bandwidth yang Anda perlukan tetapi tentu saja Anda juga perlu menyesuaikan dengan anggaran keuangan perusahaan. Biasanya, bila kebutuhan website Anda masih dalam tahap awal dan trafiknya pun masih tergolong kecil, maka bandwidth dengan kecepatan rendah masih cukup untuk Anda gunakan. Tetapi yang kedua, perbedaan bandwidth dengan throughput.
Throughput merupakan istilah yang diberikan kepada sejumlah data yang bisa dikirim dan diterima dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, throughput akan mengukur tingkat keberhasilan sebuah pesan sampai ke tujuannya. Hal tersebut merupakan ukuran yang praktis dalam mengirimkan paket aktual dibandingkan dengan pengiriman paket teoritis. Throughput pada dasarnya akan memberitahu pengguna tentang berapa banyak paket yang tiba di tujuan. Solusi permasalahan. Cara pertama yang bisa Anda gunakan untuk mengoptimalkan bandwidth yaitu Anda dapat menggunakan COS. Dengan COS ini, Anda bisa memerintahkan trafik ponsel untuk mengedepankan dalam membuka aplikasi ataupun layanan tertentu. Yang kedua, gunakan cloud. Dengan menggunakan cloud merupakan salah satu cara yang mudah untuk mengoptimalkan bandwidth. Cara kerjanya yaitu dengan mengalihkan sebagian trafik pada jaringan pribadi. Kesimpulan, bandwidth merupakan sebuah kapasitas yang bisa dipakai di kabel Ethernet supaya bisa dilewati oleh trafik paket data dengan maksimal tertentu. Saran, bandwidth dapat digunakan sebagai media mentransfer data, kecepatan transfer data, dan mengatur besar data yang ditransfer. Terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.